Jadi di sini kalau sudah sore-sore orang siap tidur, kadang-kadang tidur jam 7 jam 8 ya, karena memang tidak ada listrik ya. Anak-anak praktis malam tidak belajar ya. Halo, selamat siang. Berjumpa kembali dengan saya Romanus Ndau. Saya mau bicara tentang Rajong. Rajong itu ada di Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. 30 tahun daerah ini tidak berubah. Dulu saat saya meninggalkan kampung halaman saya, Rajong ini, kami berjalan kaki. Itu dari Rajong ke Ruteng itu, saat saya masih SMP, itu perjalanan kaki itu 2 hari. Jadi kami harus nginap di kampung orang di tengah-tengah perjalanan ya. Itu dari Rajong itu ke mana? Ke Mukun, Mukun lalu Bealaing, lalu Kota Ruteng. Ya, itu pergi pulang. Saudara coba bayangkan, berjalan kaki 2 hari untuk sekolah. Ya saya beruntung aja deh. Kalaupun dari kampung Udik, saya bisa kuliah di Universitas Gadjah Mada. Saya kira salah satu universitas yang sangat dibanggakan di Republik ini. Presiden kita juga dari UGM. Banggalah anak kampung bisa masuk di UGM begitu ya. Nah, bagaimana ceritanya sehingga kemudian saya bisa jadi sarjana di UGM? Ya tentu pertama itu karena kontribusi Seminari Kisol. Ya saya dulu SMA Seminari Kisol, ini juga SMA saya kira masih menjadi SMA yang terbaik di Flores ya. Dulu sih saya ingin jadi pastor, tapi wah saya nggak kuat lah jadi pastor ya. Soalnya kalau lihat orang-orang cantik itu stabilitasnya terganggu, jadi saya nggak tahan lah untuk jadi pastor ya. Nah di kampung saya Rajong itu, di Rajong itu sekarang ada 4 desa. 4 desa dengan tingkat kerukunan yang sangat tinggi ya. Tapi sekali lagi 30 tahun lalu masih jalan kaki, sekarang juga kalau kita pulang ke situ juga masih jalan kaki. Jadi infrastruktur jalan itu masih buruk sekali bahkan ya. Saya belum pernah lihat ada jembatan di Rajong itu, padahal ada beberapa kali yang butuh jembatan. Masih gelap juga. Jadi dulu saya tinggalkan Rajong itu gelap, tidak ada listrik. Sekarang juga kalau pulang ke Rajong juga gelap, belum ada listrik. Kalau Anda datang ke kampung ini, sekarang ini tidak ada sinyal. Jadi saya kemarin 4 hari di Rajong, saya tidak telepon. Ya saya happy juga sih, ternyata ada titik di mana kita bisa bahagia tanpa banyak komunikasi. Karena sekarang komunikasi itu sudah menjadi salah satu hambatan baru, crowded banget ya. Tapi apa yang menarik saudara, di daerah yang Udik ini, masa pandemi ini tenang-tenang saja. Ya, karena COVID tidak sampai di Rajong ini. Ya, saya waktu di sana, ketika saya pakai masker itu kami hanya beberapa orang aja pakai masker, yang lain tidak kan begitu ya. Tapi ketika saya cek, karena memang mereka jarang melakukan perjalanan jauh. Nah ini sisi baiknya juga daerah-daerah yang belum terjangkau oleh infrastruktur yang hebat, komunikasi yang hebat, sehingga penyakit yang diakibatkan oleh globalisasi itu luput ya, tidak tersentuh di daerah seperti Rajong ini ya. Nah tapi ada 30 tahun yang jika tidak berubah di sini adalah sisi nilai kultural, dan itu sesuatu yang positif ya. Jadi tadi saya sudah cerita tentang pesta sekolah. Jadi saya selama di UGM sekali lagi saya 2 kali pesta sekolah ya, dan sampai sekarang itu masih ada pesta sekolah. Nah, positifnya adalah memberi pesan kepada saya dan tentu generasi muda yang mendapat kesempatan pesta sekolah bahwa sukses itu milik bersama, milik semua orang kan gitu. Sehingga kemudian kalau sudah jadi sarjana, harapannya adalah supaya berguna juga buat masyarakat ya. Karena itu kalau saya pulang kampung, saya harus bisa kunjung kepada banyak orang. Saya kunjung kepada banyak keluarga. Karena kalau tidak nanti mereka merajuk ya, merasa kok tidak diperhatikan. Kadang-kadang kok merasa sudah sarjana sudah tidak hirau kita kan begitu. Nah ini saya kira nilai-nilai budaya yang menurut saya harus terus dipertahankan ya.
Sama seperti kemarin ketika saya pulang bersama istri dan anak-anak saya, sangat mengejutkan. Di kampung tuh orang sudah berkumpul. Padahal kami kan ingin pulang untuk libur saja. Anak saya sangat kaget. Saya bilang inilah Rajong. Ya, kekeluargaannya sangat tinggi. Di sini air mata saya air mata orang Rajong. Ya, jadi derita saya dan derita bersama. Bahagia saya juga bahagia bersama semua orang Rajong. Ya. Yang lain-lain lagi saya kira di daerah ini saling santun ya satu dengan yang lain ya. Jadi praktis sampai saat ini saya belum mendengar daerah ini ada konflik-konflik yang hebat gitu ya. Dan menurut saya inilah nilai budaya yang harus dipertahankan. Jadi 30 tahun tidak berubah ini dalam arti negatif adalah terutama infrastruktur karena tidak maju begitu, dan saya kira itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan juga tentu adalah republik ini untuk memperhatikan daerah ini. Sayang dong, masa sudah 75 tahun merdeka masih ada daerah seperti Rajong yang masih tertinggal begitu ya. Tapi yang positif adalah soal nilai-nilai budaya yang terus dipertahankan, dan menurut saya ini perlu diapresiasi dan kita berharap supaya pemerintah melindungi daerah ini dari intervensi-intervensi luar yang berpotensi untuk merusak nilai-nilai budaya masyarakat adat. Dan untuk mengetahui apakah betul yang saya omongkan bahwa Rajong ini tidak berubah terutama dari segi infrastruktur, nanti saya akan mewawancarai paling tidak 2 tokoh masyarakat di daerah ini yang bisa memberikan kesaksian bahwa memang kegetiran mereka terutama karena listrik dan jalan yang buruk ini masih sangat dirasakan oleh masyarakat ya. Di daerah ini juga banyak sekali orang yang cacat ya. Saya kira orang yang dipasung juga ada yang sama sekali tidak diperhatikan oleh pemerintah. Sampai hari ini mereka mengaku belum pernah mendapatkan bantuan dari masyarakat ya, dari negara gitu kan. Padahal saudara, negara diperlukan untuk melindungi, untuk menjamin mereka yang lemah, mereka yang tidak berdaya. Inilah saya kira pesan penting dari Presiden Jokowi, negara hadir ya. Nah, tapi untuk orang-orang seperti ini negara belum hadir di daerah ini saudara-saudara. Karena sama sekali mereka tidak disentuh oleh bantuan-bantuan bantuan sosial yang kemarin ramai dikorupsi itu. Sayang sekali ya, harusnya sampai kepada masyarakat sini ya. Saya kadang-kadang bertanya, apa yang membuat mereka bangga untuk menyanyikan Indonesia Raya? Apa yang membuat mereka bangga untuk menghafalkan Pancasila? Tapi kalau seluruh hidupnya penuh dengan kegelapan, penuh dengan kegetiran ya. Saya kira saya ingin beri pesan khusus kepada Bupati Manggarai Timur, kepada Dinas Sosial dan juga Kementerian Sosial yang sekarang digawangi oleh Ibu Risma Triharini begitu. Jangan hanya belusukan di Jakarta, datang juga ke Flores, datang juga ke Rajong. Di sana mereka membutuhkan bantuan sosial dari negara. Dan sekarang saya bersama dengan masyarakat di sini yang ingin menyampaikan aspirasinya untuk pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, yang kami tahu sangat giat membangun infrastruktur, giat ingin menolong masyarakat. Tapi pertolongan Bapak Presiden belum sampai ke tempat ini. Sekarang dengarkan, saya akan mewawancarai seorang tokoh masyarakat yang ada di tempat ini. Baik, Bapak boleh perkenalkan diri? Namanya siapa? Nama saya Barnabas Rata. Barnabas Rata, oke. Umur berapa sekarang? Umur 63 tahun. 63 tahun, tapi kelihatan masih muda nih. Oh, begitu ya. Oke, ya. Boleh cerita ringkas tentang daerah ini? Boleh. Jadi daerah kami, daerah Kampung Pauha, warga Desa Musingaran, Kecamatan Ilir Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, warga negara Republik Indonesia. Khususnya di Kampung Pauha, kami sangat sulit. Selama hidup ini tidak pernah melihat itu listrik. Kami mohon kepada Bapak Presiden untuk bisa memperhatikan warga kampung kami yang tidak pernah mendapat listrik. Kira-kira berapa banyak yang tidak dapat listrik? Berapa banyak? Berapa desa? Di warga Ilir Selatan ini hampir seluruhnya. Hampir seluruhnya. Berapa desa? 14 atau berapa? Ada 14 desa. Ada 14 desa. Selain Ilir Selatan mana lagi kira-kira? Selain Ilir Selatan
ada era utara juga, Kalau dari utara ya. ada sampai Rampas juga. Belum ada listrik juga. Belum ada listrik. Belum ada listrik juga. Oke. Bagaimana anak-anak di sini kalau malam untuk belajar? Kalau malam anak-anak jam 7 sudah tidur karena tidak punya lampu. Tidak punya lampu ya. Oke. Ibu-ibu tidur juga? Ibu-ibu juga terpaksa tidur karena gelap. Iya, oke. Baik, selamat siang. Siang hari ini saya bersama dengan seorang difabel, ya. Ini di daerah pedalaman Ela Selatan. Ini di Kabupaten Megarai Timur. Tadi saya sudah tanya kepada yang bersangkutan apakah pernah dibantu oleh pemerintah, katanya belum. Tapi untuk tahu persis, kita dengarkan wawancara saya dengan difabel ini ya. Namanya siapa, sorry? Gaspar siapa? Gaspar Bakal ya. Asli sini. Asli sini, oke. Apa difabelnya apa? Kaki ya? Kaki ini kenapa? Dulu masih kecil saya turun ke sawah terus dipagut ular. Dipagut ular. Terus dagingnya rontok. Setelah itu bapak dulu pikir bagaimana ya, terpaksa amputasi. Diamputasi saja. Tahun berapa ya? Umur berapa kira-kira saat itu? Ya umur 7 tahun. Umur 7 tahun. Umur 7 tahun. Sudah sangat lama ya? Sangat lama. Oke, ya. Pernah dengar bahwa pemerintah membantu orang-orang yang difabel seperti ini? Ya memang kalau selama ini sering mengambil data kami orang-orang cacat. Tapi pada saat misalnya ada bantuan tapi tidak, sama sekali tidak muncul. Sampai hari ini belum pernah dapat bantuan? Tidak pernah dapat bantuan. Tidak pernah tanya ke kepala desa atau kepada dinas sosial? Tidak pernah tanya. Kenapa tidak tanya? Karena kita tidak tahu persis. Oh, tidak tahu persis ya. Apa yang kira-kira kalau pemerintah harus bantu sekarang apa? Mau minta apa? Ya kalau memang benar pemerintah itu memperhatikan kami orang cacat, ya saya hanya minta bantuan untuk kaki ini saja. Oh, untuk pasang kaki ya? Pasang kaki. Pasang kaki ya. Di sini ada berapa banyak sih yang seperti ini, yang difabel, yang mungkin kurang sehat sejak kecil, banyak tidak? Memang kalau di Musingaran mungkin hanya saya. Oke. Tapi mungkin di Tempat lain? cacat lain. Yang cacat lain memang ada yang misalnya tidak bisa omong. Oh. Terus yang lumpuh tidak bisa jalan, itu memang ada juga. Tapi Sama juga tidak pernah dibantu? tidak pernah dibantu. Pernah omong dengan Bupati? Tidak pernah ketemu? Tidak pernah ketemu. Itu dua wawancara saya tadi dengan seorang tokoh masyarakat dan seorang difabel ya. Saya kira sangat jelas bahwa mereka membutuhkan bantuan yang konkret dari negara. Sedih sekali dengar mereka katanya janji tiap tahun tuh berulang-ulang nanti akan ada listrik. Masa sudah 75 tahun enggak juga dibantu-bantu. Begitu juga dari yang difabel yang mengaku ingin mendapatkan kaki. Ya, ini pesan kepada Kemensos, tolong dong distribusikan kaki ke Pak Gaspar tadi yang memang sangat membutuhkan kaki ya. Buatlah negara hadir seperti pesan Pak Presiden Joko Widodo, bahwa negara hadir dalam seluruh persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Inilah saudara cerita dari Rajong ya, daerah yang uji, yang miskin komunikasi, yang masih gelap begitu, tapi sampai hari ini dia juga bisa menyajikan kebahagiaan buat siapa saja yang mau datang ke Rajong. Kalau Anda nggak percaya, satu waktu ayo bersama saya ke Rajong. Tentu saya berharap mewakili semua masyarakat di daerah ini supaya pemerintah Kabupaten Megarai Timur memberikan perhatian, pemerintah provinsi untuk membantu daerah ini. Dan tentu adalah kepada Bapak Presiden Joko Widodo, lihatlah daerah kami yang penuh kekurangan ini. Kalaupun di sini masih tertinggal, tapi cita kami kepada Bapak full, tidak perlu ragu. Orang Rajong Ela Selatan dukung penuh Presiden. Tapi tolonglah bantu kami untuk bangun daerah ini. Baik guys dan saudara-saudara semua,
inilah pesan dari PAUA Rajong Elang Selatan. Salam hormat dari kami semua sini. Boleh sapa semuanya, ya? Oke, dadah. Untuk pemerintah tentu tidak hanya tahu, lakukan semua apa yang bisa Anda lakukan untuk menolong masyarakat yang memang sedang membutuhkan bantuan dari negara.